Film ini berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Aera yang baru saja pindah ke sekolah barunya. Di sana ia bertemu dengan seorang pria bernama Kim yang sedang dihukum oleh gurunya. Di awal Aera bersekolah ia mengajak Kim untuk melakukan bolos di suatu mata pelajaran. Karena keseringan bolos dengan Kim, Kim mulai menunjukkan perasaan suka terhadap Aera. Dari sinilah kisah cinta Kim yang penuh dengan lika-liku untuk mendapatkan cinta pertamanya. Hai, saya Edi dan selamat datang di channel Call of Night. Bagaimana nih kabar kalian semua malam hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Seperti yang Edi review sedikit di atas, kita akan membahas film On Your Wedding Day 2018, karya dari Lee Seok-geun. Film satu ini akan diperankan oleh Park Bo Young dan Kim Yang Kwang. Film satu ini juga mempunyai live action Jepang yang berjudul Anokoro Kimi wo Oikaketa 2018. Nah, gak usah berlama-lama lagi. Mari kita bahas film satu ini. Semoga dengan cara saya bercerita dapat mengeluarkan semua emosional yang berada di film satu ini. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang siswa yang sedang dihukum oleh gurunya. Karena ia tidak kapok-kapoknya berkelahi. Pria ini bernama Kim. Kemudian ia terpesona oleh gadis cantik yang jalan ke arahnya. Dia adalah Aera yang baru saja pindah ke sekolah tersebut. Ternyata Kim juga baru saja pindah di sekolah itu pada masa semester pertama. Ia juga memberitahukan namanya dan menawarkan diri di saat Aera memerlukan bantuannya. Seketika itu membuat Aera menjadi seorang bintang di sekolahnya. Para murid lelaki berlomba-lomba untuk mendapatkan fotonya. Lalu kemudian seorang murid bernama Taeki mengajak Aera untuk berkencan, namun respon dari Aera sangatlah kasar. Di saat Aera sedang membuang sampah, Kim secara diam-diam mengambil sebuah kertas yang berada di belakang punggungnya. Ketika Aera membaca tulisan tersebut, ia sangat dibuat kesal dan mengajak Kim untuk melakukan kuiki. Kuiki yang dimaksud oleh Aera adalah membolos jam pelajaran sekolah. Namun Kim menanggapi kuiki dengan hal yang berbau mesum. Kuiki dalam bahasa gaul di sekolah Kim berarti melakukan pergelutan di ranjang. Dengan sangat cepat Kim langsung menerima ajakan dari Aera. Kim ini prianya lumayan dibilang mesum. Namun ia sosok pria yang baik hati. Kemudian itu mereka berdua memakan topoki di sebuah kedai. Di sana Kim tidak berhentinya meminum air karena gugup oleh Aera. Buat kalian pasti sudah tahu dengan makanan khas Korea ini. Jadi Edi tidak perlu menjelaskannya lagi. Tak lama dari itu malam pun tiba. Kim baru saja membeli kondom di sebuah supermarket. Aera yang penasaran dengan apa yang dibeli oleh Kim, langsung mencoba mengambil barang itu. Setelah berhasil mendapatkan barang tersebut, Aera sangatlah dibuat terkejut. Lalu Kim memberitahukan kepada Aera bahwa barang itu akan ia gunakan di saat melakukan kuiki bersama Aera. Setelah mendengarkan hal itu, Aera baru sadar bahwa tanggapan kuiki dari Kim adalah melakukan pergelutan di ranjang. Ia pun langsung melemparkan sebuah tamparan ke arah Kim. Kenapa kau tidak mengatakan bahwa ingin membolos sekolah daripada menggunakan kata gaul itu? Supaya aku tidak salah mengartikannya. Ujaran dari Kim. Kemudian Aera tertawa dengan ucapannya Kim. 왜 좋은 한국말 놔두고 왜 일본말을 써? 왜 좋은 한국말 놔두고 왜 일본말을 써? Keesokan harinya, ketika Aera ingin bolos kembali, ia tak sengaja terjatuh dari tembok yang ia panjat sendiri. Untungnya di sana ada Kim yang langsung menolongnya. Lalu mereka berdua pun kembali membolos bersama di kedai topoki. Dari kejadian inilah mereka sering kali membolos sekolah. Sampai pada suatu hari, di saat mereka sedang menunggu hujan reda, tiba-tiba saja Aera melihat gurunya yang sedang membawa tongkat. Mereka berdua pun langsung kabur dari sana. Kim menggenggam tangannya Aera, supaya ia tidak tertangkap oleh sang guru. 야, 학주다! Mereka berdua pun bersembunyi di sebuah gudang yang sempit. Di sana napas Kim tidaklah beraturan, karena terlalu dekat dengan Aera.
Kemudian Kim mengajak Aira untuk ke rumahnya, supaya dapat berganti baju. Ketika Aira berada di kamarnya Kim, ia mencari majalah dewasa miliknya Kim. Di saat Aira mendapatkan majalah tersebut, Kim dengan sangat cepat merebut buku itu kembali. 야한 건 없냐? 아, 여자들 가슴, 엉덩이 보여주는 그런 거 있잖아. 어떤 장르 좋아해? 코미디? 스리타 새끼 하나 있는데 걔가 보고 Setelah itu, Kim mengantarkan Aira pulang menggunakan sebuah sepeda, sambil mendengarkan tawaan dari Aira. Di tengah jalan ketika sebuah mobil lewat, Aira tiba-tiba saja bernyanyi. 일부 아닌 것 지나고 지나면 아무 웃어넘겨. Ia mengatakan bahwa itu adalah lagu favoritnya di saat ia sedang bersedih. Lalu Aira berterima kasih kepada Kim yang telah mengantarkannya pulang. 내가 집까지 데려다 줄게. 그러니까 가, 내랑 껴. Di hari berikutnya, Taki menantang Kim untuk berkelahi. Namun Kim menyarankan untuk berdamai saja, karena ia telah berjanji kepada Aira untuk tidak berkelahi lagi. Tapi karena Taki sok kuat dan sok jagoan, ia langsung memukul Kim sampai terpental. Kim di sini hanya diam saja. Lalu Aira melihat perkelahian tersebut dengan Kim yang tidak melawan sama sekali. Kemudian Kim dan Aira makan di sebuah kedai dengan wajahnya Kim yang babak belur. Aku membuatmu terkesan bukan? Karena telah menepati janjiku. Ujaran dari Kim. Aira hanya bisa tersenyum dengan ucapannya Kim. Tak terasa hari pun sudah malam. Mereka berdua pun berjalan pulang. Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba saja Aira melihat sebuah mobil hitam yang melintas. Ia sangat ketakutan ketika melihat mobil tersebut. Setelah kejadian malam itu, Aira tidak masuk ke sekolah beberapa hari. Kim yang merasa khawatir terhadap Aira, memutuskan untuk berkunjung ke rumah Aira. Namun di saat ia telah sampai, Kim dibuat terkejut dengan situasi yang sedang Aira alami. Ayahnya Aira adalah seorang pemabuk. Dan ketika ia sedang mabuk ia seringkali melakukan KDRT terhadap istrinya. Situasi inilah yang membuat Aira tidak masuk sekolah. Lalu Aira yang melihat Kim datang berkunjung, seketika langsung menyuruhnya untuk pulang saja. 전화를 너무 안 받길래 가. Lalu di kemudian hari, Aira bertemu Kim di sebuah tepi pantai. Di sana Kim memberikan sebuah alat pemutar lagu untuk Aira simpan. Lalu Aira juga memberikan sebuah hadiah kepada Kim. Ia menggambarkan sebuah pasangan yang sedang berciuman di telapak tangannya Kim. Kemudian itu Aira juga memberikan ciuman pertama kepada Kim. Sebagai hadiah perpisahannya, di sini Kim tidak mengetahui bahwa ciuman itu adalah hadiah perpisahan dari Aira. Beberapa hari kemudian, Aira menghubungi Kim lewat telepon umum. Dan ia berpamitan kepada Kim. Aira menjelaskan bahwa selama ini ia dan ibunya sering berpindah-pindah agar sang ayah tidak mengetahui keberadaannya. Lalu Aira juga berkata bahwa Kim adalah sosok pria yang baik hati. Dan ia yakin bahwa Kim dapat menemukan seseorang yang pantas untuk dirinya. Aira pun menutup telepon tersebut dan menaiki bus bersama dengan ibunya meninggalkan kota tersebut. Kim pun bersedih mendengarkan hal itu. Dan ia yang jatuh cinta terhadap Aira, harus hancur berkeping-keping dengan kisah cintanya sendiri. 잘 지내? 그게 무슨 말이야? 승희야! Beberapa tahun kemudian, setelah lulus dari sekolah, Kim bekerja di sebuah kedai ayam goreng. Ia memilih untuk tidak lanjut ke universitas, karena tidak mempunyai tujuan. Sampai suatu ketika teman baiknya Kim membawakan sebuah brosur Universitas Seoul. Ia yang melihat brosur tersebut langsung bersemangat untuk masuk ke perguruan. Itu dikarenakan ia melihat pujaan hatinya berada di brosur tersebut. Kim pun mulai belajar kembali dengan sangat keras. Ia bahkan merantai kakinya agar tidak pergi dari meja belajarnya. Itu semua Kim lakukan agar dapat lolos di perguruan Seoul, dan dapat bertemu kembali dengan cinta pertamanya.
여학생 둘을 한 사람이라고 진짜. 그러니까 둘이. 나 480 이거 다 Singkat cerita, perjuangan Kim akhirnya terbayarkan juga. Ia diterima masuk di universitas tempat Aera berada. Setelah lolos dari ujian masuk, Kim langsung mencari Aera di berbagai tempat favoritnya. Dan pada akhirnya mereka berdua kembali bertemu setelah sekian lama tidak bertemu. Namun takdir sepertinya tidak mendukung hubungan mereka. Aera saat ini telah mempunyai pacar yang merupakan senior di kampus mereka dan sekaligus kapten dari tim football. Kim yang mengetahui fakta tersebut harus dibuat hancur sekali lagi. Ia bahkan tidak berminat untuk melanjutkan kuliahnya lagi. Akan tetapi teman baik dari Kim memberikan semangat agar tidak menyerah begitu saja. Ia menyarankan Kim untuk menikung seniornya. 없잖아. 그 이긴 너야 이 존나 긴 새끼. 이 새끼 다 경쟁자야. n분의 1한 제껴. 쫓겨난 새끼. Berbagai macam cara ia lakukan untuk mendapatkan perhatian dari Aera. Namun sepertinya takdir tidak mendukung Kim. Pada suatu malam di hari ulang tahun Aera, Kim yang berminat memberikan sebuah kado terhadap pujaan hatinya. Harus melihat sebuah pemandangan yang menyakitkan hatinya. Ia melihat Aera sedang bermesraan terhadap pacarnya. Kim yang tidak tahan dengan pemandangan itu, memutuskan untuk pergi dari sana dengan sebuah luka. 어때? 예뻐. 생일 축하해. 고마워. Kim akhirnya membulatkan tekadnya untuk melupakan Aera. Ia pun mulai menjaga jarak dan lost kontak terhadap Aera. Sampai dengan mereka berdua lulus dari universitas.